Kadang sosok yang udah ada di rumah pun, ekstrimnya adalah sosok kiriman dari seseorang pun, itu fase pertama mereka untuk bisa nakut-nakutin kita itu dari repetan. Kayak gitu loh. Jadi banyak emang kasus-kasus santet, kayak gitu juga bisa tahu nih kalau dia kena santet itu dari awalnya rep-repan terus mimpi. Mimpi Gitu, apa mimpi isinya? apa isinya kayak gitu. Yang jelek-jelek produknya bukan produk budaya kayak pocong kuntilanak, tapi memang lebih jelek-jelek lagi ya, di siluman dan lain-lain. Jin kan beda-beda tingkatan levelnya nih, gitu. Semakin dia jelek, semakin kecil keimanannya, karena orang mudah takut itu berarti dia nggak yakin sama Tuhannya kan, kayak gitu. Makanya kita tuh nggak boleh takut sama setan. Leonan. Baik. Perut. Kenapa ya? Apa? Habis dari Ratu Boko kemarin. Kenyangan kali. Belum ngising sih ini. Seriusan. Serius. Dari Ratu Boko. Kemarin kan Ratu Boko juga nggak ikut penelusuran kan? Kan mapping. Iya pas Iya. mapping. Iya juga sih. Kamu bawa pegangan pas kesana? Kagak ada pegangan. Dia pegangin batu Kembalian. biar gak kepising. Kembalian gua aja. Kamu habis makan yang aneh-aneh paling mas. Biasaan. Tongseng, songtang. Ada kol ya? Ada. Ayo wis. Udah. Bergas. Itu Gini akibat Gasing. lu ngesing. belum ngisi. Ngising udah 2 kali tadi pagi. Gasnya belum keluar. Asam lambung. Udah di minggu bro. Sebenarnya kasbun banget. Nah itu. Jangan-jangan kamu habis mimpi apa gitu nggak? Kamu dapat tipah. Mimpi apa ya? Nggak ada mimpi sih. Nggak ada mimpi. Jadi ratu sejagat. Kamu pasti gak tahu. Jadi Tahu. Kirain gap ini. Enggak lah. Kayaknya ini vokal grup nyanyi lagu begitu-begitu. Oi. Nggak tahu mah kita. Aku nggak tahu sumpah. Serius, itu lagunya. Sorak Cepat kegirangan, tapi ku Oh, terjatuh Vina. dari kursi. Kenapa Nina teh? Bukan ratu ya? Ratu. Ini menebak lagu malah. Tapi ya pernah denger sih kayak lagu kayak gitu yang Iya. lagi di setel-setel ini mau Agustusan kan, jadi pada apa son-son gitu. Lagu lama. Kan banyak anak KKN tuh, ya kan, jadi ngetes Iya, son-son gitu di kampung-kampung. son gorek. Iya. Ada ya yang KKN-nya pas masa-masa 17-an kayak gini ya? Emang bukannya masa-masa 17-an tau? Biasanya gitu. Kan tengah tahun sama akhir tahun. Akhir tahun ya bener-bener. Nah, kalau tengah tahun prokernya enak. Oh iya sih, aku soalnya di kampusku nggak ada mbak. Adanya tuh yang akhir tahun, seingatku. Nggak ada yang tengah tahun deh. Kampus kita sama loh. Oh iya bener juga, emang ada ya dulu ya? Ada dong. Oh, Tapi sorry ya. yang akhir tahun tuh karena dia apa? Jadi prokernya tuh kadang lebih ini, kadang warga minta dibangunin apa, sampai yang Gapura. sampai pusing, sampai ke bawah mimpi, coy kayak tidur tuh nggak tenang. Udah maksudnya udah ya biasalah tempat kakak itu Iya, serem ya. serem, Maksudnya bener-bener. ketambahan ngimpi-ngimpi apapun lah yang maksudnya Iya karena sih. apalagi akibat tekanan warga. Tapi kemarin juga anak-anak di kampungku juga pada tidurnya kan kayak di balik desa gitu kan. Sama. Pada Kampung. suruh bikin ini apa? Bendera One Piece. Iya lagi. Langsung tak potong. Lanjut dulu. Parah loh. Apa ada apa di tempat tuh? Di balai desa gitu kan tidurnya, jadi kayak nggak tenang gitu. Banyak yang rep-repan. iya. Berarti udah berapa minggu nih? Nah, dari awal Agustus, dari awal apa? Pertengahan atau akhir Juli kan. Sampai sekarang nih ganti-gantian rep-repannya orang-orangnya. Oh iya. Jadi kayak apa ya, kadang satu dimimpiin kayak ketemu Ular. enggak ular, malah orang kayak pakai baju-baju kerajaan yang kayak gitu. Bahkan sampai yang paling parah itu dia bangun malam. Dia mimpi pocong kan. Dia mimpi tidur sama pocong. Bangun malam nih ke kamar mandi, karena kamar mandinya itu di luar. Kan biasanya balai desa, kamar mandinya terpisah. Iya. Ya kan. Nah, pas keluar itu dia tuh ngajak temennya minta anterin. Oh shoot. You know lah ya, kayak cerita klasik Klasik gitu ya. kan. Temenin bangun, dianterin. Pas selesai,
Nggak ada. Nggak ada. Temennya nggak ada. Nggak ada. Jadi temenin pocongnya tadi. Temen pocongnya tadi. Tapi pocongnya baik dong berarti mau nemenin. Baik sih sebenarnya. Baik Cuma sih. setelah itu ya kepimpian itu terus. Jadi emang Itu berarti real. 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 Oh. Mengerikan bro kalau Kayak kayak di scene film Mungkar, ingat aku. emang ada yang kayak Oh. Iya, belum Belum keluar nonton. kayak gitu. Itu tuh emang Zara. emang klasikal tau atau Oh, iya, Ding. Nah itu kok bisa kenapa tuh? sering banget terjadi di ekosistem persetanan Indonesia. Jadi Jadi Maksudnya dia tetap dimanipulasi atau nggak emang bangun tidur nggak sadar gitu? orang bangun tidur gimana sih layaknya orang bangun tidur kayak lelungu gitu loh, pengen ke Emosian. WC kayak Berarti sebenarnya dia tidak dimanipulasi, cuman alam bawah sadarnya alam belum bawah balik sadarnya, ya. belum balik. Jadi emang ngikut tuh. Oh, jadi tapi tetap ngikut Tetap si ngikut. hantunya nih. Oh. Dan itu bukan cuma satu orang itu. Besoknya temen satu KKN-nya Grupnya. juga, satu grupnya juga kena sama kayak Itu cowok atau cewek? cowok. Oh. Iya. Cowok coy, kalau cewek udah panik scare kali kan. Nah Scare. untungnya di cewek itu yang mimpi-mimpiin kayak gitu ketemu kerajaan, apa orang-orang pakai baju kerajaan. yang bagus sih ya bentukannya ya Bagusnya. setidaknya gitu. Loh itu malah bahaya coy. Kan bisa kayak flirting gitu loh karena dia menampakkan yang bagus-bagus kan. Iya. Terus saya Iya. takutnya jatuh cinta terus dua alam deh. Enggak sih, Atau- lebih ke mikir sih mereka. Atau mungkin kayak mau dikasih sesuatu gitu kan biasanya kalau yang kerajaan-kerajaan gitu. Nah, kalau bala tentara kerajaan Laut Surga. Selatan? Oh salah. Diajak ke sana piye ya? Ya nggak tahu sih kalau itu ya menyeramkan kalau itu. Malah kayak suruh mandi di sendang A, kayak gitu diajakin ke sendang A. Malah jadi penghayat tuh. Betul. Kan ini dekat banyak sendang kan Oh di iya, daerahku kan. daerahmu. Dekat Benar. banyak sendang kan, ada yang dimimpiin suruh mandi di sana dan lain-lain, tapi ya namanya anak Sombor. kocok. Makan nila bakar, Pak. Bener sih, deket sih ya, Rawa Jomber dekat lumayan. Gitu. Cuman jadi- lebih ke kayak mereka kan skeptical ya, namanya anak-anak era zaman-zaman sekarang sebenarnya skeptical, tapi mimpinya itu kayak rep-repan dulu. Dia tuh rep-repan dulu, sadar, terus tidur lagi tuh mimpinya nyambung. Oh, masih tapi lanjut. bukan Tapi yang di sosok yang ada di rep-repannya tuh ya yang sama di tapi bukan aktornya sama. bukan mimpi dalam mimpi ya berarti. Bukan. Lebih ke nyambung ya. Lebih ke nyambung mimpinya. Cuman ya itu, yang perempuan tuh lebih banyak yang kayak suruh mandi di sendang api. Sedangkan yang cowok-cowok ini yang sering dapet yang serem. Oh. Tapi pasti rep-repan dulu. Itu bukan karena kecapean aja kan berarti ya Bukan. kalau kayak gitu. Karena katanya prokernya nggak awal-awal tuh nggak begitu berat, kayak cuman ngajar dan Oh, lain-lain. jadi bukan yang bikin capek lapangan gitu ya kerja lapangan. Capek tau itu yang kelihatan ngajar coy pas kita jalan kemana lagi ada kerja bakti kita harus ngikut Ya. Itu pas kamu dapat kampung yang itu kali emang Kampung sangat Pitu dia soalnya. Coy, mengerikan bro kalau kampung itu. serem banget. Nggak, Yang tapi kolektif dulu banget KKN Aing deket area sini juga loh. Ya maksudnya sama Rawa Jombor juga deket. Tapi emang ya daerah-daerah situ emang sederedem gitu. Sederedem, Serem. seram. Mm-mm. Ini ada suara apa ini? Ya kan mana cuacaan kayak begini kan. Udah mulai berubah nih dari tadinya panas mentereng ke sekarang sekarang jadi segi-segi mendung gitu kan. Sedih. Ah nggak perasaan 2 minggu lalu hujan, panas seminggu terus hujan lagi. Iya, hujan. Iya. Di kampungku enggak kocak. Minggu kemarin loh mendung terus. Beda zona pak. Iya, daerahku juga mendung terus sih. ZEE dia. Zona eksklusif. Oh, ekonomi eksklusif bro, takut banget. Tapi ada yang sampai ini nggak? Kesurupan, maksudnya gara-gara si adop-adop itu? Belum sih alhamdulillahnya. Belum. Berarti akan. Kesurupin? Belum. juga. Belum. Waktunya pokoknya kan biasanya kan ending-ending itu dekat-dekat 17-an. Oh berarti buat closing party Buat ya? closing party. Ya amit-amit, jangan dong. Soalnya kalau zaman dulu aku KKN kayak gitu coy. Jadi karena tempatku ya alhamdulillah sih aman-aman aja lah ya, paham lah. Nggak berani mereka juga setan-setan kayak gitu. nggak berani. Ada pelindungnya. Tapi di kampung-kampung tetangga coy, itu case-nya banyak banget gitu. Ada satu case yang menurutku menarik. Jadi dia ketika pertama datang itu udah rep-repan terus. Sampai dia disuruh pulang sama bapaknya, suruh pulang. Tapi di rumah juga masih rep-repan. Ke Sebelumnya bawah? rep-repan nggak tapi? Enggak. Ke bawah atau gimana tuh pas pulang? Iya, jadi dia pernah buang sampah. Jadi saya disuruh buang sampah nih. Dia nggak tahu kalau itu sebenarnya sebutannya itu kali mati. Ah, Sebutannya itu kalimat, jadi ending dari sebuah kali gitu, tapi udah kering kayak gitu loh. Emang nggak dikasih tahu warga, dianya pun cuek sama akan hal-hal begitu. Jadi dia pertama datang beres-beres suruh buang sampah. Nah dia nggak tahu buang sampah di mana, akhirnya dia naik motor
Ya kebelusukan, oh di sini kali nih buang sampahnya, dia buang di kali mati itu. Pinternya. Malamnya rep-repan terus sampai disuruh pulang, udah sampai seminggu lebih disuruh pulang tidur di rumah. Tetap rep-repan. Rep-repan juga. Nah, kocaknya dia kan tidur sama kakaknya. Ternyata si kakaknya pun ngelihat, jadi dia tuh emang bawa-bawa pocong dari sana. Jadi si guling itu berubah jadi poci. jadi pocong. Dia sampai di rumah balik lagi ke sana masih tetap. Akhirnya diruat jadi rukiah. Tapi emang aku waktu itu kan bertanya-tanya ya, puji Tuhan ya aku gak pernah lihat yang namanya pocong dan gak mau gitu. Terus aku tuh bertanya sama, waktu itu lagi ngobrol sama salah satu praktisi kan, keperluan cari-cari narsum. Terus habis itu banyak apa? Tapib. Enggak tapib dia. Terus dia tuh ini bilang kalau poci itu suka ngikutin kita kalau kita habis melakukan sesuatu yang kotor. Tanda kutip, kotor itu bisa jadi kita buang sampah sembarangan, pipis sembarangan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya anak-anak lagi berlusuran gitu, itu tuh hoki-hokian tuh loh. Kadang bisa jadi dapat yang marah, bisa jadi juga dapat yang enggak gitu. Kayak yang emang yang penting kita udah permisi dulu gitu. Tapi kalau ini kan mungkin dia juga nggak tahu ya, Mas. Dia sebenarnya nggak tahu, tapi niatnya kayak aku harus buang gini wae, itu melakukan hal yang kotor ya, membuang sama sembarangan. Kalau habis berak gimana, Bro? Berarti benar, Bro. Apa baliho-baliho? Jangan buang sampah di sini. Terus ada awas gambar poci. pocong. Itu memang karena kamu Ada emang? Emang ada. Oh, di sana banyak, ada. Bro. Di Jogja. Jadi itu memang karena katanya penampakannya Mas selalu poci, Mas, di daerah sana. Oh. Ini Jadi, beneran? tapi ini beneran. Tapi ini emang dijelaskan kemarin sama si mbaknya ini bab ini karena Sama di siapa? kampungnya ini adalah. Oh. Aku pikir itu kan cuma buat nakut-nakutin itu. Enggak. Ternyata itu Jangan buang pengalaman sampah. spiritual. Pengalaman warga sekitar, Oh, makanya oh. akhirnya dipasanginnya poci. Jadi sebenarnya mereka bukan takut bau sampah, mereka takut poci. Takut pocinya gangguin semuanya soalnya. Tapi nggak ngaruh, tetap ada yang buang tetap. Iya tetap sih, karena untung-untungan. Itu tetap ada pocinya juga. Makanya maksudku nggak bisa sehitam putih itu gitu loh. Iya. Jadi walaupun udah izin ada juga tetap yang Ada baca ketempelan gitu. Nah fase dari ketempelan itu biasanya rep-repan dulu. Itu fase pertama tuh. Biasanya rep-repan terus demam, sakit. Kayak kenal. Perutnya nggak? Perutnya iya. Perutnya berisi gas. Iya deh. Berisi gas. Hantu Jadi gas. aku nunggu reperpan ya. Ya tinggal nunggu rep-repan. Siapa tahu kan di Ratu Langsung sih Bowo kalau kan banyak kan. Tuh kemarin sih apalagi Om mau bilang banyak apa sosok-sosok hitam gitu hasil pembuangan kan, residu-residu seperti itu. Terus, tapi kalau yang KKN di tempatmu itu dia ada perpannya sampai yang maksudnya yang apa tadi? Sampai Reperpan massal. Ditemenin ke kamar mandi aja atau yang sampai ditindih-tindih juga gitu? Kan ada. Ini ada yang lagi ngelawak. Makanya kan ada kesurupan massal. Ini Iya. reperpan massal. Bro. Iya loh. Jadi Baru kesurupan. Aduh, udah sakit. Bayanginnya aneh sih, Aduh, absurd bisa sih. ketawa. ini sih epilepsi, bro. Nggak bisa ya? Kalau reperpan massal nggak bisa ya? Bisa aja terjadi sebenarnya. Seru kali. Tapi nyamber, Nyamber ya kayak gitu. Belum ada loh di film. Iya bikin kali kita ya. Sineas. lemas. Repermas, reperpan massal. Rep-repan massal di Kampung KKN terlarang. Ya. Kan? Tapi kayak Harus ada lainnya cuma ya. udah pas banget ya. Kelar. Short film aja makanya short movie. Isinya rep-repan aja. Tapi kalau yang reperpan massal gitu, hantu. Pertanyaan lu nggak jadi dijawab. Kok jadi ganti? Tapi lu tahu lagi gitu semua. Reperpan. Yang reperpan massal, hantunya sama nggak? Ya sama kemungkinan. Dia tinggal maksudnya milih mana mereka kan jin-jin itu kan nggak ganggu tergantung dari rasa takut. Ya kan, keimanan seorang juga. Ya itu berpengaruh. Jin kan beda-beda tingkatan levelnya nih. Gitu. Semakin dia jelek, semakin kecil keimanannya karena orang mudah takut itu berarti dia nggak yakin sama Tuhan ya kan. Kayak gitu. Makanya kita tuh nggak boleh takut sama setan. Ngomong gitu. Penakut tapi nggak pernah ada reperpan. Apakah itu karena aku melebihi setan? Nanti malam berarti ya. Weh, amit-amit jangan coy. Asik. Kan nggak boleh takabur gitu Experience. Reperpan udan ini gitu. Aku sih semangat sekalian sih. Minta tolong semakin nggak kedengeran. Tolong. Kamu udah pernah reperpan belum sih? Belum. Kayak gimana Udah. rasanya?
agak bisa napas coy. Ya kan? Ya. Sumpah, makin kita berontak tuh makin napasnya habis kan. Terus kayak anjir takut mati coy. Terus ya udahlah aku berdoa terus sambil ketidur lagi gitu. Bisa. Terus Bisa. pas bangun? Biasa aja, cuman kadang kan ada perpannya yang kayak maksudnya kalau pas ada orang di sekitar kita pas kita lagi tidur ya. Pengen minta Kayak tolong kan. Rasanya tuh kita udah kayak minta tolong. Oh, tapi nggak Udah gerak kayak, sama sekali. Tapi kayak Coba bayangin kalau masal. Iya, coba. enggak ini jadinya beda nih. Enggak seru nih. Kamu tidur, sebelah kamu juga ada perempuan, jadi saling lirik doang. Ya kayak cuman itu scene yang serem loh kalau full cuman Full mukanya. shot. Muncrat, maaf ya. Tapi apa namanya sebenarnya tuh secara harfiah ya kalau kita ngomongnya nggak secara sains ya, bukan karena misalnya orang yang loncat jam tidur, loncat tahap tidur, berarti tuh si sosoknya ini literally di atas kita atau juga. energinya atau kayak emang nyasar alam bawah sadarnya aja. Nyasar alam bawah sadar. Jadi Frekuensinya. mereka tuh punya satu skill yang emang dia tuh bikin zona energi wave gitu loh. Lonjakan energi. Nah, itu yang bikin kita jadi kestun gitu Tapi loh. kan aku nggak tahu ya kalau yang tindian sampai ditindih itu beneran. Lah masih ada berapa sampai yang ditindih? Ada, aku Iya, pernah iya. denger orang-orang kayak Cuman gitu. maksudku apakah ketika sampai ditindih gitu tuh cuman yang kita nggak bisa gerak atau juga ada kayak kerasa ditindih berat gitu loh. Iya. Nah kalau kayak gitu tuh itu rasanya itu keluar dari ketakutan kita aja atau memang skillnya si ini emang tadi? skillnya. Jadi emang ada apa ya? Sleep paralysis itu kan banyak ya tadi secara medis klinis, terus juga secara psikis, ada juga secara spiritual, supernatural, itu kan banyak ya karena ini kita bahas lagi hantu-hantuan. Itu ada beberapa Nanti bedah secara psikologis. Ya, oke, dilanjut dulu. Jadi memang gangguan-gangguan itu real ada gitu karena yang tadi aku bilang ada step-stepnya. Nah, step-step pertama kita kayak diikutin, ketempelan, bukan kesambet ya, beda kalau kesambet. Kalau kesambet itu cuman kena residual energinya aja. Rambut anjay. Nah, itu residual. Lanjut dulu nggak? Itu residual energinya aja gitu. Kalau ketempelan berarti dia mengikut walaupun ke tahap ketempelan pun ada lagi. Ada yang dia diperhatikan. Nah, ini udah bisa kena reperpan sebenarnya dari sistem atau proses memperhatikan ini. Jadi dia tuh ada di sekitaran kita. Entah itu Sekitaran iki sekitaran kita. banget ya. Ada di sekitaran kita. Entah dia ada di ruangan yang sama atau di luar jendela. Jendela atau pintu. Kayak bisa ngomong jadi. Makanya biasanya kalau kita nggak biasanya, tapi banyaknya orang reperpan itu pasti kalau nggak ngelihat ke arah sudut rumah, sudut kamar, ruangan, sudut kamar, ruangan, atau sudut atau nggak jendela. Sofi. Oke, benar make sense sih. Gitu loh. Atau nggak lemari, atas lemari, sudut-sudut gitulah, atau nggak ruang-ruang Jadi, kosong somehow stuck di sana Iya. ya. Tapi nggak mungkin di bawah kolong kan? di bawah kolong. Di bawah kolong ada bawahnya lagi. Di kolong kasur. Ya enggak, susah liatnya, Iya, bos. kan nggak bisa gerak ya? Bisa. Bayangin gak sih kamu lagi mau gelundung tiba-tiba tindian lagi posisi kayak gitu terus ngadepnya ke bawah kolong. Mengerikan bro, nggak bisa geraknya tuh real loh. Tahunya nggak bisa geraknya tuh nggak bisa merem. Jadi kayak gitu. Tapi ada space kosong itu sebenarnya menjadi celah buat mereka masuk atau enggak reside gitu, istirahat atau muncul. Sorry. Muncul apa? Itu jadi iya dia dari kolong kasur. Makanya kan ghost story atau cerita-cerita hantu di luar negeri itu biasanya ghost under your bed itu loh. Di ya. bawah kasur, keluar tangan, kayak gitu kan. Ke atas pelan-pelan merangkak. Ya kayak gitu, kurang lebih skema mereka tuh. Tapi kalau kita kan selama masih tindihan, ketika tindihan itu kan masih bisa berdoa ya sebenarnya. Masih bisa. Tapi dalam hati ya, dalam batin. Yang bisa. Aku masih bisa biasanya, nggak pernah nggak. Masih bisa. Masih bisa doa. Terus Kok nggak ada yang ngumpat sih? aku pernahnya marah. Berarti udah pernah. Kesekia. Banget sumpah. Sibal. Aduh. Sibal. Nah, terus apa namanya? Tapi tuh kadang ada doa yang langsung manjur sama ada yang enggak. Dan ketika pun manjur, biasanya reaksinya entah mereka teriak atau kerasa makin marah. Tapi habis itu udah mentas, maksudnya keluar dari tindiannya itu kenapa sih? Maksudnya emang pada akhirnya emang ada sebenarnya sesimpel
kalau kita nggak ngeyakinin akhirnya nggak langsung bisa manjur gitu atau gimana Mas? Iya, itu tergantung keyakinannya terhadap doa. Sebenarnya nggak iman juga ngaruhnya, tapi emang tergantung keyakinan dia sama doanya itu. Ada yang dia baca doanya kan bata-bata gitu Iya, loh. bata-bata. Ada juga dia udah terkontrol langsung ketakutannya sehingga dia lupa sama apa yang harus dia lakukan. Makanya ketika dalam proses rep-repan itu emang nggak boleh panik, tenang. Iya. Ya kan? Most of all biasanya rep-repan itu kadang nggak ngelihat apa-apa kan. Iya. Gitu. Tapi ketika coba untuk mencari, itu coba cari aja di sudut, di atas. Paling banter itu biasanya di sini, di belakang kepala. Di belakang kepala. Tapi ya, aku baru-baru ini yang aku ngomong sama kamu tuh loh, yang aku tidur di sini. Terus apa namanya? Di kantor. Iya di kantor, tidur di kantor. Terus kamu kan apa namanya di ruangan lain tuh, yang paginya aku bilang, Mas aku habis tindihan ini. Kamu jam segitu masih bangun nggak sih? Udah tidur. Lah aku tuh denger berisik di ruanganmu gitu. Enggak yo, aku bilang gitu kan ke kamu. Itu tuh malamnya, pas ngelilir paginya itu jam 5 pagi kan ngelilir jam 5 pagi. Itu aku kira tuh belakangku ada orang. Akhirnya belakangku ada orang, terus aku tenang-tenang aja. Terus tiba-tiba set langsung tindihan kan, aku langsung biasanya tuh aku emang ngomong kasar kalau lagi tindihan tuh karena kayak shit here we go again kayak gitu tuh loh, shit gitu. Terus dia tuh nafas di belakangku. Terus justru kan kalau yang film horor kan merekanya yang kayak gini kan, merekanya yang malah deket gini kan yang ngomong. Itu enggak, aku malah yang gituin mereka. Jadi karena aku ngadepnya kiri nih, hadap kiri. Terus aku tahu ada si sosoknya di belakang, terus aku malah maksa ke arah gini, kan bisa geser dikit nih. Terus aku ngutip salah satu ayat kitab yang biasa dipakai buat eksorsisme. Yaitu adalah meskipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, panas. Tapi yang selebah itu sih. Aku kayak gini. Meskipun aku berjalan dalam lembah yang kelam. Kenapa aku yang Lanjut. Meskipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Nah, kayak gitu. Terus apa? Karena Tuhan besertaku. Tidak, aku kayak ngerti gak sih, aku malah yang ngasih efek kejut ke dia tuh kayak aku yang marah tuh loh. Terus habis itu aku langsung kebangun kan, langsung kayak tuh kan gitu. Terus kayak bingung aja, kenapa sih kalau tiba-tiba tindihan? Tapi anak-anak emang habis penelusuran waktu itu posisinya. Iya, kita habis penelusuran kalau nggak salah ya. Waktu itu pernah juga tindihan gara-gara ada yang habis berulah di keraton, salah satu teman kita. Soalnya aku udah konfirmasi ke Om Ha waktu itu. Itu padahal aku belum aktif-aktifnya di kantor, cuman datang kalau ada perlu doang. Terus malamnya aku tindihan, ada penari-penari gitulah. Tapi aku tuh biasanya ketika tindihan masuk ke mimpi soalnya, masuk ke zone mimpi itu loh. Ada bla 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 bla, terus ada penari-penari yang marah. Gak boleh kayak gitu, nah. Jadi marah-marah ke aku. Aku konfirmasi ke Om Ha. Oh mungkin itu kemarin Mas ini Mbak habis ranya gitu di pas lagi ngeliput penari keraton, jadi mungkin marahnya ke Mbak karena Mbaknya lagi karena aku lagi main ke kantor gitu. Rakyat ya? Bukan. Oh, bukan. Najib. Najib. Pasti sih itu. Sorry ya Cip. Tapi emang biasanya nggak cuman dari sistem ketempelan juga masalah rep-repan itu. Kadang sosok yang udah ada di rumah pun, ekstrimnya adalah sosok kiriman dari seseorang pun, itu fase pertama mereka untuk bisa nakut-nakutin kita itu dari rep-repan. Kayak gitu loh. Jadi banyak emang kasus-kasus santet, kayak gitu juga bisa tahu nih kalau dia kena santet itu dari awalnya rep-repan, terus mimpi. Mimpi apa isinya? Mimpi apa isinya kayak gitu. Yang jelek-jelek produknya bukan produk budaya kayak pocong kuntilanak, tapi memang lebih jelek-jelek lagi, ada siluman dan lain-lain. Puji Tuhan aku nggak pernah datang kayak gitu sih. Orang lain berperempuan tuh mimpinya serem-serem coy. Serem-serem. Apalagi maksudnya dari orang-orang biasa yang emang mereka jarang encounter sama makhluk halus gitu dan nggak ngerti-ngerti banget tentang dunia spiritual, supernatural. Itu biasanya kalau cerita rep-repan kadang lebih ekstrim. Misalnya lihat apa Mas? Ya kayak misalkan korban-korban kecelakaan yang kayak gitu kan, itu kan random ya. Iya, maksudnya, random. Kita lewat mana lupa klakson ataupun emang nggak ngeh kan, kadang kan orang-orang biasa gitu ya nggak ngeh kan lewat itu jalan angker atau jalan yang seperti apa, main bablas pakai baju yang dia pakai ketika dia berkendara, tidur langsung gitu. Ya itu. Itu rep-repannya biasanya lebih ekstrim, nggak mesti dibawa ke alam mimpi. Dan bahkan mereka pun nggak mau menampakkan diri untuk bagusi ya, kayak yang udahlah sisain aja aku jelek-jeleknya aku gitu kan. Serem juga kayak gitu.
Pernah itu temanku yang di Tangerang itu lewat Bintaro, kayak gitu. Ya, ada tangan di kaki gitu tuh. Narik. Nggak jalan ke atas, Merambat. tapi tangan doang. Au. Sampai gini, nutupinnya kan jadi ngap kan. Nutupin tangan, nutupin muka, pakai tangannya, bangun. Mengerikan. Mau nggak, Mbak? Gini nggak? Pantomime. Di jendela kamar itu ya. Iya, ada yang gitu. Tapi serem coy. Seru tahu. Hantunya ngajak bercanda sih. Iya. Lucu tahu hantu kayak gitu, mau ya temennya. Tapi rep-repan Rep-rep. rep-repan apa namanya? Yang scientific itu lebih susah bangunnya tahu daripada yang berhantu. Karena kan capek. Itu secara Iya. psikis capek, secara fisik capek. Kita nggak ada energi tuh, udah lemas kan. Iya, kayak jangan-jangan aku puji Tuhan belum pernah rep-repan yang melihat hantu tuh karena ini kali ya. Malam Udah ini. yang kayak mau melihat ke ujung sudut tuh kayak udah gak nyampe. Udah nggak nyampe ya udah. Ada ngantuk tidur aja lah. Hantunya kayak Tapi biasanya kan rep-repan tuh nggak cuman kayak kita tiba-tiba rep-repan, tapi ada prosesnya itu loh. Iya. Kayak ini kemeng dulu kaki Iya, kan. iya, kerasa. Aku langsung tahu tuh loh kayak mau tindihan tuh langsung tahu. Seru nih, pernah cobain nggak? Pernah nggak? kerasa. Kerasa. Seru kocak. Nggak relate. Ya relate kan. Serius. Kamu tuh Tapi 11 nggak itu pernah tuh kayak berarti. bener-bener kayak, Jarang ya. Tapi pernah. Sebelum tidur biasanya ngapain dulu? Itu tuh udah lama banget, seingat gue ya. Heeh. Itu udah lama banget tuh SMA, gara-gara nonton berita, nungguin Merapi meletus. Sampai malam tuh, terus tidur di depan TV. Cuman kerasa ada angin lewat doang. Terus bangun lah. Wih, rasa apa? Hajikur, nah gitu-gitu. Kesek ya. Kaisibal gitu. ya. Gitu-gitu. Tapi udah. Wah gitu. Oh, wih. Ya. Tapi udah nggak ada, cuman angin tok itu. Iya. Terus apa TV-nya masih nyala atau berita itu? Lah, meletus. TV-nya. Bukan. Kompor meleduk kali itu. Meleduk. Enggak, maksudnya Merapinya meletus. Merapinya. Tapi bisa dirasain tau mas, serius aja. Ada ciri-cirinya. Ya ciri-ciri kayak, Iya. kayak seru banget, kayak adek Mimpi paling kalau aku tuh. Tapi nggak ada perpan. Misalkan dulu sebelum di KTJ itu, maksudnya masih awal-awal KTJ kan masih bandel tuh. Pulang syuting ganti baju lah, itu kan masih bandel dulu. Apa? Cuci-cuci gitu. Kan masih bandel lah, itu cuma ngimpi-ngimpi doang, tapi nggak pernah ada perpan. langsung dieksekusi di mimpi gitu ya. Langsung to the point aja hantunya. To the point aja ini orang kayak nggak ngaruh deh kok, cuma dikasih tindihan. Heeh. Ya tapi kalau ciri-cirinya tindihan tuh kayak tiap orang beda-beda deh. Beda-beda Tapi sih. maksudnya kerasa yang mulai seret kayak gitu tuh Iya. langsung oh shit. Aku makanya langsung sering ngomong gitu. Oh shit. Di sini tuh gitu. kayak geng. Heeh, aku langsung udah tahu ah dia mau tindihan ini aku. Terus biasanya aku langsung maksa gerak dulu, terus minum dulu, terus stay still, terus entah itu doa lagi atau kayak udah aku tuh cuma mau tidur jangan digangguin dong kayak gitu. Biasanya saya bisa tidur gak apa-apa. Sadarnya bukan gara-gara melek ya. Maksudnya Melek melek kan terus nggak sadar loh. Kadang gitu, mulai terus- juga udah nggak bisa ngapa-ngapain kocak. aku baru pertama itu sih maksudnya yang bener-bener teringat tuh melek terus ya udah mau bangun loh kok resoba itu baru sadar terus ngomong kayak aku gitu. Iya. Tapi emang struggle-nya is real sih, tapi kayak kadang seru, kadang serunya kalau pas menang ya. Kalau pas kalah tuh kayak alah. Kalian tuh sering sekali tuh Apa? mengalami itu. Serius? Sering. Oh sering. Ya, dewasa ini sih udah Dewasa jarang ini. sih. Dewasa ini kalau aku Bila mana? bilang jikalau Industri ekonomi udah jarang sih. Iya, karena lebih pusing mikirin Oh, ekonomi. tapi aku setelah pindah rumah malah bisa dihitung pakai jari doang sih tindihannya. Masih aja, tetap masih ada. Nggak kayak dulu. Ya tetap ada, cuman nggak separah dulu lah. Dulu zaman-zaman kita nge-podcast aja kan aku kayak hampir tiap hari tindihan tuh loh. Ya, Sekarang tuh STD. standar buat aku tuh udah Bukan. apa? Sarjana tindihan. Standar tindihan lagi. standar ya. Kamu pakai itu loh, tidur yang Apa? Oh biar gak ngorok. Enggak apa sih? Bukan aku biar nggak ngorok sih ini kan ngorok di sini. Ini ada ya, hidung saluran lo, set napas. itu napas tuh. Nah siapa tahu itu kan juga ngaruh di pernapasan toh. Ya, Sleep kalau paralysis itu tuh. ya bisa-bisa. Ya makanya kamu pakai Mentang-mentang hidungku kecil. pinjam punya nopen dulu. Yang jepitan buat hidung itu loh. Biar hidung. Oh beda cuy. Tapi takutnya ntar jangan-jangan pas tindihan kan pas tidur ngegesek kan, cet, nutup. Malah nggak bisa nafas akunya. Iya dilap. Mengerikan bro. Enggak. Parah lu. Tapi katanya emang tindihan dan kawan-kawannya itu kan
ngaruh sama frekuensi itu Mas. Bahkan kayak Rogos Kumo pun ya, katanya semakin banyak antena dan kawan-kawan di sekitarnya, itu akan semakin sulit orang bisa buat Rogos Kumo. Katanya kayak gitu. Antena apa nih? Maksudnya pemancar apapun yang pakai sinyal tuh loh, yang ganggu frekuensi. Aku pas ngobrol itu sama si Mbak ini, aku jadi mikir, oh pantas aku juga jadi jarang yang di sini. Lah aku deket bandara, seberangku pemancar gedenya bandara. Jadi kayak langsung ya mungkin mempengaruhi ya, dan aku berterima kasih ya dengan bandara. Padahal di Jogja jarang antena. Kabel listrik itu juga ngaruh Mas. Tidurnya ngeloni HP kan? Iya. Iya bangun-bangun pusing banget tadi. Ketolak kan kayak Pusing banget bro bangun-bangun tapi. Iya. Seru tuh. Jadi emang apa ya? Dalam terperpantas sleep paralysis itu banyak juga, nggak cuma sekedar frekuensi gitu. Pengaruh-pengaruhnya. Oke, emang bisa dicobain, hal seperti itu bisa dicobain, bisa dirasakan. Bisa disengajain juga berarti bisa Mas? di-trigger, iya, bisa di apa ya sebutannya ya? Bisa di sebutannya bangkitkan. Dibangkitkan. Iya, pin nyobain. Pengen nyobain. Itu bisa. Gimana? Kayak apa ya sebutannya ya? Kayak di-trigger aja sama badan aku. Jadi dirasain, ujung kaki itu dirasain. Pas tidur. Pas tidur. Bangun. Nggak usah dibangun, jadi Lah, rasain aja. berarti mau tidur. Iya pas mau tidur, pas mau tidur. Rasain tapi ujung iya. kaki. Lama-lama nggak bisa gerak, serius. Tapi aku kalau kayak gitunya tuh pas lagi Cikiunya kali. cikunya. Ada panas ya. Alhamdulillah min zalik. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak Noven? Apa namanya? Kalau sumpah aku yang ngantuk banget gitu kan, tapi kayak ketika masnya udah mau set gitu tapi kayak ngerasa kayak entar dulu ini kalau dimeremin Masih ini jadinya 15. tindian. Terus jadi kayak Langsung bangun Kalian punya ini ya indikator ya? Ada indikatornya Mas. Ada mas. Ada. Kalau cukup pendek ya, apa yang nyobain ini Enggak, tapi maksudnya kayak Noven tuh punya indikatornya. Oh ini Iya. aku mau. kerasa mas, kerasa. Tahu, Soalnya- kita semua tahu. apalagi Kalau udah mungkin biasa. karena itu sebuah maksudnya kalau orang menganggap sebuah tragedi atau event dalam hidupnya itu sangat menyebalkan dan menakutkan, itu kan kayak kita akan lebih waspada kan Kak. Jadi Iya, kayak alert tuh loh. walaupun aku tidak sesering itu tindian tapi pernah beberapa kali dan itu menyebalkan dan menakutkan. Jadi kayak ketika ada gejala yang sama tuh kayak ada yang kayak, Alert itu ya, ada notifikasinya ya. Tidak relate, itu tidak relate. Tetap tidak dilihat. Itu bisa di drive. Pengen kayak kan dulu tuh kalau baca Kaskus ada tuh cara-cara merogoh sukmo dan lain-lain kayak gitu-gitu tuh banyak yang cobain. Nah, ya sepupuku Cara-cara pengen tindian. nyobain nggak balik lagi. Oh, nggak boleh lagi. Ya dari Agak gini berarti. Kosong gitu. iya dari rumahnya itu di Depok. Heeh. Dari Depok itu ke Banten. Itu gara-gara nggak balik. Ya dia ke Banten sih. Kan banyak. Daripada keserang. Banyak. Iya maksudnya kan tetap banyak ilmu-ilmu. Enggak, soal kan ke rumahku. Oh, ke rumahmu main. Kamera aja mending. Tapi kan di perjalanan kan bisa terhalau entitas apapun kan. Di dalamnya kan udah ada isinya. Kenapa belok? Rawa rontek. Di dalamnya kan udah ada jinnya, jadi langsung dari Tuker Depok gitu tuh kan. Kalau ja- Om Hao tuh bilangnya Iya iya. set Diisi. turun dulu. Set terus set. Iya, set. Nah, Ada yang gantiin. udah ada di rupiah di rumah. Tapi Itu dulu gara-gara papan. nyobain baca Kaskus itu. Oh, iseng dia nyoba. Iya. Tapi berarti gini Mas. DIY bro. Kalau misalnya kita anggap aja tindihan nih, terus kita sadar mau tindihan, kita bisa menggunakan itu sebagai lucid dream dong. Bisa. Bisa jadi gerbang untuk kita lucid dream Bisa. kan? Aku cuma pernah 2 kali kayak gitu terus sudah nggak bisa lagi, nggak mau. Jadi itu sesuatu yang bisa dipelajari dan dirasakan. Mimpi bahasa tuh lucid dream nggak? Enggak, Nggak, beda. beda. Itu surprise. Kekarapanmu Oh, itu karep tapi bukan kamu Masa mendrive. karep sih itu? Ya itu Ya bisa aja. keinginan yang Alam bawah sadar bro. Ini kalau ngomongin psikologi begitu mas. Alam mimpi itu adalah manifestasi dari alam bawah sadar kita. Makanya ketika kita mimpi, anggap nih mantan nih kita mimpiin. Terus orang kan pasti mikirnya, ih mantan gue kangen sama gue. Enggak, lu yang masih kangen berarti. Lu yang masih mikirin dan kasarannya mungkin ada sesuatu yang belum selesai, entah itu memori buruknya atau apa. Makanya orang masih bisa mimpiin mantannya itu gara-gara itu sebenarnya. Padahal mau tak jelasin nih tadi, tapi ya udah makasih Prit. Oh masih ya? Oh, iya. Soon ya mas? Ya kayak Hampir gitu. sama sih tadi, kurang lebih. Hampir sama ya? Kurang lebih gitu lah. Nah, di psikologi belajar gitu aku soalnya. Tafsir mimpi. tapi bisa disisipin kan. Apa? Mimpi Bisa. basahnya tuh bisa disisipin. Tadi kita ngomong mimpi basah. Iya mimpi basah, iya bener mimpi basah. Bener. Bisa disisipin. Maksudnya? Kayak yang terjadi sama kau dulu itu. Tapi kan itu ada keinginan, tapi juga kebetulan Nggak ada tersisipin. keinginan itu. Deep down.
di down inside your Dilasem head. lo, ngapain coba? Lah siapa tahu kan kayak aduh kerja mulu. Nggak Apa ada. ya yang belum terpenuhi? Oh. Nggak mungkin orang capek ya kayak gitu kok. Ya nggak ada yang tahu ya. Sumpah tuh, Kadang kita sumpah. kadang kita ngomong sama diri sendiri kok Iya, mas. iya. Nggak apa-apa. Sumpah. Iya nggak apa-apa ya udah. Nggak mesti diceritain kayak gitu-gitu. Iya, Mak. nggak apa-apa. Aib, nggak boleh, nggak apa-apa. Bukan itu aib. Enggak. Nggak boleh kan cerita-cerita tentang ranjang itu kan tidak boleh diceritakan sebenarnya. Ini Rapi. seranjang sama demit. Siapa ini? Enggak. Dia mengalihkan dia. Ya kan itu juga godaan-godaan itu dari frekuensi tadi. Nah kalau Mas Tata kan nggak mau diceritain katanya kalau alam bawah sadar, tapi bisa emang Bisa. sosok kayak orang kena pelet. Itu kan lewat mimpi. Oh. Disetubuhi sama yang diitukan ya, yang meletnya dalam bentuk lain. Nyew. Itu sama. Rep-repan dulu awalnya, rep-repan bangun basah. Tapi kalau adep-adep yang sampai meninggalkan bekas gitu mungkin nggak? Apa bekas apa nih? Maksudnya kayak kita ketindihan nih, ditindih. Kadang maksudnya beraneka ragam bentuk tindihannya ya, entah memang cuma ditindih atau dicekek atau Lebam-lebam dipegang gitu. ya. ininya juga. In some cases iya, Iya. ada Itu marknya. Meses apa? In some cases. Keset. Meses. In some cases Nom nom. ada. Cases. Tapi Cases, bro. itu biasanya nih, itu erep-erep biasa atau yang kiriman atau gimana nih? Atau iseng. Iya. Banyak. Iseng mungkin. Nggak cuma iseng sih, biasanya rumah baru yang ditempatin. Terusnya kiriman. Itu sih 2 sampel utama sih. Rumah baru setuju aku. Aku pernah digituin. Iya, kalau Itu bekas cakaran, bekas cakaran, lebam. Terus rambut-rambut rontok gitu. iya, rambut-rambut Ini rontok. aku punya tuh ceritanya waktu itu. Jadi aku di kosan, di kosku masih di lantai yang 2. Maksudnya kan aku dulu lantai 2 pindah ke lantai 1. Lantai 2, aku tindihan. Itu dijambak yang brek gini loh, bukan cuma dijambak gini, brek ke arah tembok. Terus aku bangun kan, itu bekas kalau orang habis tindihan, habis dijambak, ngerti nggak sih kayak nyut gitu kan. Terus aku nengok gini kan tembok ya, kan nggak make sense dong, berarti ada yang jambak aku ada dalam tembok. Terus aku kayak bisa nggak sih nggak jambak, aku bilang gitu, aku marah-marah. Terus masih nyut-nyutan gitu, jadi aku tuh nggak langsung tidur, bukan karena takut, tapi karena bekas Iya. dijambak sakit cuy gitu. Tanya di towel. Biawak kali biawak. Biawak maksudnya di dalam sini. Bisa ada biawak dalam kamar lu kan Anjir, kaget banget. Kenapa ada Bisa-bisa biawak di biawak. kamarku Bisa coba? bikin nyutan dipatok apa bu? Oh. Iya, jangan-jangan aku secara nggak sadar aku jedukin kepalaku ya, nggak ada yang tahu kan. Ya. Tapi kalau ini aku nggak tahu ya, ini mimpi Basah. adalah kunci. Heeh. Aku nggak tahu, bukan mimpi sebenarnya, tapi fenomena dalam tidur. Jadi tuh kayak seumpama kita lagi tiduran aja kan, terus kayak ketiduran, kayak maksud ketiduran gitu, terus kadang kita kebangun tuh tapi berasanya kayak kita kebangun karena mendengar suara brek atau apa suara Oh, tahu ya. itu. ya, ya. Cuman atau entah kayak orang ngomong apa gitu ya. Tapi ketika pas kita bangun kayak nggak ada yang jatuh, nggak ada apa, nggak ada apa. Itu menurut kalian apakah ada delay suara atau apapun itu, atau ada unsur-unsur mistisnya juga bisa, atau emang dari psikologi badan ya kali ya? Psikologi badan? Iya. Psikologi tubuh. Psikologi itu udah termasuk tubuh betul. Ya, Mungkin psikologi. kayak orang apa namanya? Dibangunin sahur kali. Bukan. Apa namanya? Mimpi jatuh terus. Nah, ya, itu. Kayak suaranya itu emang bener-bener ada, tapi itu kayak emang di dalam mimpi doang menurut gue ya. Oh. Kayak orang jatuh kan nggak ada hubungannya sama mistis tuh kalau orang. Iya, Lagi iya. loncat tahap tidur Oh. aja. Tapi kayak soalnya suaranya tuh kayak Iya real. bener-bener Karena real. bikin langsung bangun juga kan. Langsung, Oh. suara apa tadi Dan kayak gitu. kebanyakan tuh kayak suara barang jatuh. Tapi maksudnya di mimpi tuh nggak ada barang jatuhnya. Maksudnya kita tidak memimpikan melihat sesuatu yang terjatuh gitu loh. In some cases lagi ya. In some messes, heeh. In some cases lagi. Kalau SMS. misalkan itu kamu tidurnya bertiga, nah tiga-tiganya kebangun. Ah, Nah, itu mungkin- baru kayak misalkan biasanya ledakan-ledakan santet itu kan. Oh. Nah itu yang kedengeran biasanya bibi atau enggak ART di situ. Terus suami istrinya dan anaknya tiba-tiba kebangun. Dan suara apa nih? Gini. Nah, itu baru kaitannya sama supranatural. Tapi kalau misalkan sendiri ya bisa jadi psikis tadi Iya, juga. psikis. Karena ya bener yang kata kamu bilang apa? Kalau ada
orang mungkin pernah punya pengalaman buruk atau apa, itu kan mereka jadi Ada trauma ya? hyper vigilance kan, mereka jadi lebih alert sama apapun itu. Bisa jadi ya itu sebenarnya memori dari dalam alam bawah pernah sadar. dengar nggak sih ada orang yang punya kodam gitu, suka diingetin dibangunin tiap subuh Ya, Iya, ada. pernah dengar. buat sholat subuh. Gitu kan? Malah aneh sih kalau menurutku ya, kan ibadah. Bangun. Enggak, tapi ngomong kebangunnya begitu, Bro. Iya. Paling cuma dibikin bangun aja nggak sih? Aku suara ada pernah gitu, Bangun. priet gitu. Ada. Iya. Iya, terus takut ini sekarang Mas Diken. Ini Ya, punya kodam juga. aku nggak mungkin dibangunin subuh lah. Iya, Malaikat surga. Iya. Malaikat juga jadi bisa. jam berapa? Bangun. Banyak case-case kayak gitu kan ada. Yang tempat-tempatin rumah baru. Yang kayak dia apa ditarik kakinya, selimutnya ditarik. Itu kan yang rekam video juga banyak kan, selimut ditarik, Tiba-tiba. kaki ditarik. Itu salah satu ketakutanku sih, selimut ketarik. Puji Tuhan nggak pernah, jadi ya udah jangan sampai. Mengerikan bro, tiba-tiba bruk, terus ada yang nongol dari ujung kasur tuh kan, Iya. dari bawah tuh, aku udah pingsan aku kayaknya. Ya kalau tahap misalkan rep-repan nggak bisa nih, misalkan setan itu udah ngeganggu ruangan itu gitu. Kita nggak bisa dibikin rep-repan karena psikis kita kuat gitu, kita nggak ada masalah. Ditamakin. Nggak drained banget. Nah itu gangguannya bisa seperti itu. Jadi tergantung ketertarikan dia untuk mengganggu kita sejauh apa juga dong gitu. Seberapa Agak maunya menarik dia tuh. untuk mengganggu kita gitu. Makanya nggak bisa digeneralisir juga sebenarnya. Iya. Dan itu juga setan-setan juga kan tahap-tahapan mengganggunya kan mereka pakai energi juga. Sekuat apa mereka dan selama apa kita juga berpengaruh. Tapi kalau yang sampai bekas itu kita perlu ini nggak sih? Iya cuy, kalau kayak gitu mah Langsung. diruat itu serumah-rumah. Visum ya. Visum Kalau sih. visum, Mau visum. diklaim kemana? Yes. Siapa tahu kan kita Boh kan. Kuliah iya. Iya bener sih. KDRT. Siapa tahu Astral. kan banyak tuh kasus-kasus yang dia di kamar katanya terkunci nggak ada bekas dobrakan. Bekas juga. Terus tiba-tiba Masang bendera habis ya kamu. Masa aku? Aku bendera Sasageo aja lah. Nah apa? Itu Aldo mimpi katanya aku sama dia mau beli bendera One Piece mau dipasang di rumahku. Nah itu penting itu. Nah aku tak beli bendera habis dulu ya. Iya. Ya. Kira mau beli oralit anjir. Oh, kau yang mending oralit bener ya?